Kasih dia tuh mil karena foto itu ibu. Kita jangan di situ lagi terus. Ya kayak berhenti begini kemarin. Kita ada pernah. Zoom sama Nabi dalam foto itu supaya ada anunya, buktinya. Apalagi tundir buat mereka itu ايوه اول دفعه مساجد malu Habib aja coba pokoknya orang ini melak orang-orang nanya juta ni jolo aku irang ajangkan tak keliling isang aku orang mana ratu je buku ona jorang Suasana tuh masih berapa? Iya enggak sih, karena budget kan nak buat itu bang itu aja imbang kan aja Kalau kita akan melanjutkan selanjutnya Uhud. Jabal Uhud. Jabal Uhud. Bukannya karena dia gunungnya satu, gunungnya memanjang. Uhud berwarna merah. harus kita bentuk seperti di sini. Rasulullah SAW Kayak kemarin sebelumnya kan mengabarkan kepada kita Kita raja lo ini. keistimewaan Beda daripada nak ustad di harus ini hijau kapal jola itu kak ini Rasulullah obat kan sendiri Jabal Uhud, mana ada tahu jauh Jabal di Jannah. Gunung Uhud itu nanti adalah gunung di surga. Jabal Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Rasulullah juga menggambarkan gunung Uhud ini adalah gunung yang kita mencintainya dan dia pun mencintai kita. Dia seperti makhluk hidup seperti kita. Nah, di kesempatan yang lain ya Rasulullah SAW menyebut itu dalam masalah pahala. Karena gunung Uhud ini kalau di sini ya bagi orang sini adalah gunung yang besar. Misalnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan man syahidal jenazah dan siapa yang dia menyaksikan perawatan jenazah sampai mensolatkannya falahu qirot, maka untuknya pahala 1 qirot. Siapa mengantarnya sampai kubur maka dia dapat 2 qirot. Dan para sahabat bertanya,
Ya, 1 kirot itu seberapa? Lah. Ya, dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Rasulullah menggambarkan seperti ini untuk memberikan motivasi. Pahalanya besar. Sholatkan jenazah atau kemudian mengantarkannya sampai ke kubur, menguburkannya, ini dapat pahala dan pahalanya besar. Kalau sampai sholat 1 kirot, ya, kalau sampai mengantar 2 kirot, 1 kirotnya 1 gunung Uhud. Nah ini kita sudah di kompleks gunung Uhud. Nah itu ada masjid baru dibangun. Di dekat itu ada tempat kuburannya para syuhada Uhud. Nah, para jemaah sekalian, tentunya kita juga pernah mendengar kisah tentang perang Uhud yang itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Kejadiannya setelah perang Badar. Jadi pada waktu perang Badar, kaum muslimin melawan orang kafir. Ini kalau dihitung gitu ya, maka kaum muslimin menang, mengalahkan orang-orang kafir yang ketika itu adalah berupa kabilah dagang. Jadi bawa harta yang banyak dan asalnya tidak mau berperang sebenarnya, namun akhirnya berperang ya, sedangkan Rasulullah SAW ketika itu cuma sedikit, namun Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Masih kita ni nak lain ni. Karena kemenangan kaum muslimin, maka orang-orang kafir Quraisy itu memiliki dendam. Nah, pasukan kafir Quraisy walaupun kalah dalam perang Badar, Lain ni akak. Lain. itu dengan sini ini sebelah kiri kita ini ada masjid Qiblatain. Kita jeda dulu. Artinya Qiblatain adalah masjid yang memiliki 2 kiblat. Karena dahulu kiblat itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah itu di Makkah itu ya, kan kiblatnya ke Ka'bah. Walaupun Rasulullah kalau sholat itu beliau menghadap ke Ka'bah juga, kemudian mengarah ke Baitul Maqdis atau apa, Masjidil Aqsa, nah Palestina. Nah Rasulullah SAW ketika pindah ke Madinah bertemu dengan orang Yahudi. Nah, Rasulullah juga masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan. Nah, ini masjid. Kalau kita masuk ke dalam itu ada 2 mihrabnya. Kalau mihrab yang sekarang yang menghadap ke Ka'bah, tapi ada bekas mihrab lama itu yang menghadap ke Baitul Maqdis, itu menghadap ke utara. Tapi sekarang mihrabnya ditaruh di atas pintu. Nah itu masjidnya, Masjid Qiblatain. Yang Masjid Qiblatain itu tidaklah memiliki keistimewaan khusus, ya sama seperti masjid-masjid yang lain. Hanya saja ada keistimewaan peristiwa perpindahan kiblat. Jadi ketika di Madinah, karena Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi itu merasa menang. Nah itu orang Muslim, kaum Muslimin, kiblatnya sama dengan kita, orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW itu ada rasa ingin supaya kiblatnya pindah. Kemana? Ke Ka'bah, Makkah. Mengapa Rasulullah beralasan demikian? Karena kalau Ka'bah itu lebih adil ya. Artinya orang Yahudi itu juga mengagungkan orang yang membangun Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim kan dibangun oleh Ka'bah kan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka orang Yahudi pun mengagungkan Nabi Ibrahim. Orang Islam juga mengagungkan Nabi Ibrahim. Kalau Baitul Maqdis itu dahulu Nabi Musa, nabinya orang Yahudi. Maka orang Yahudi merasa menang. Maka supaya adil, supaya nggak ada olok-mengolok dan merendahkan, Rasulullah ingin sekali kiblat itu pindah ke Mekah. Maka Rasulullah sering melihat ke langit. Surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami melihat engkau sering melihat ke arah langit wahai Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dalam hati ingin sekali kiblat itu pindah. Walaupun Rasul tidak ngomong, tapi Allah tahu. Walan waliyannaka qiblatan tardoha. Maka sekarang ya kata Allah, aku pindahkan kiblat ke arah kiblat yang engkau lebih ridho, untuk menghadap ke Mekah. Peristiwa itu ketika Rasulullah sedang sholat asar atau duhur atau asar. Maka pada 2 rakaat pertama itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian karena turun ayat ini pindah menghadap ke selatan, menghadap ke Ka'bah. Ada beberapa riwayat ketika di masjid ini kiblatain di waktu asar, nanti di masjid Kuba di waktu subuh, karena tahunnya baru waktu subuh merubah kiblat. Itu peristiwa pemindahan arah kiblat, sehingga ada masjid 2 kiblat. Nah, sekarang di depan kita itu adalah Jabal Uhud. Tadi kita sudah membuka ya, pembicaraan tentang perang Uhud. Jadi orang kafir Quraisy itu walaupun kalah dalam perang Badar, mereka pulang ke Makkah masih ada sisa keuntungan. Itu disebutkan masih 200.000 dinar dibawa pulang oleh Abu Sufyan, walaupun setelah kekalahan dalam perang Badar. Itu kalau dirupiahkan ya masih miliaran. Maka Abu Sufyan dendam banget, orang Quraisy dendam banget. Maka uang sebanyak ini disiapkan untuk perang, membalas dendam. Sehingga dalam surat Al-Anfal disebutkan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan harta mereka yang banyak itu untuk menghalangi dari jalan-jalan menuju kepada Allah. Yang antaranya adalah menyiapkan untuk perang melawan orang Islam. Kalau 200.000 dinar itu 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gramnya sekarang berapa? Dikalikan saja masih banyak. Madinah, tempat Rasulullah SAW yang sudah hijrah. Awalnya ini dirahasiakan, namun dibocorkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, karena kasihan. Kalau keponakanku diserang, aku kasihan. Maka dibocorkan rahasia penyerangan ini, dan maka Rasulullah siap-siap. Awalnya Rasulullah SAW itu bermimpi. Dalam mimpi beliau melihat 3 hal. Yang pertama, beliau melihat sapi yang mati disembelih. Yang kedua, ujung pedang beliau retak. Yang ketiga, beliau melihat sapi yang mati tersembelih itu adalah
pertanda maksudnya akan banyak sahabat yang meninggal dalam perang ini. Ujung pedang yang retak itu menunjukkan akan ada keluarga Nabi yang meninggal. Nah, perisai itu sebenarnya adalah menunjukkan sebaiknya perang di kota Madinah. Namun Rasulullah musyawarah dulu dengan para sahabat. Kita kalau diserang orang Quraisy sebaiknya menunggu di kota Madinah atau kita menunggu di batas kota, dihadang. Ada sebagian yang berpendapat tunggu aja di kota Madinah, ada yang berpendapat kita hadang keluar. Karena kalau nunggu di kota nanti korbannya banyak, rumah rusak, mungkin ada wanita akan jadi korban juga. Maka yang mengusulkan keluar kita, terutama para sahabat yang dahulu tidak ikut perang Badar. Mereka ingin sekali ikut perang. Pahala berjihad itu bisa. Maka Rasulullah kemudian cenderung pada pendapat ini, dihadang menuju ke perbatasan. Orang Quraisy pasti datangnya hanya bisa lewat sini. Ini sebelah kanan kita itu ada bukit kecil, itu Bukit Pemanah. Kita kan pernah dengar kisah ada pasukan pemanah yang disiapkan Nabi. Nah, di hadapannya itu adalah Jabal Uhud. Ya kalau ke Uhud ya besar sekali ya. Ayo, kilometer turun. panjangnya. Turun di sini. Terus jalan ke sana. Taman itu aja komputer. Oh ya, baik Bapak Ibu, kita mau turun sampai taman itu aja. Jika mau turun, nah, di belakang itu ada Gunung Pemanah. Ya. Tapi kalau nggak kuat jalan boleh bertahan di bis. Ya boleh. Terus saja. Bagi yang ingin tahu tentang Uhud boleh.